Assalamualaikum sahabat, hujan turun masih di tanggal 7 September 2022 ya. Meskipun paginya siangnya panasnya bagus, menyengat, tapi malam hari udah ada hujan nih. Nah, Kang Dedi ular kuning dari Majalengka ya, 2 rit hari ini masuk tuh. Nah, ini orangnya Kang Dedi. Oh, ngopi halalahnya, Kang Dedi. Ngopi nyantai ya, nyantai. Aduh. Penanaman lanjut, Pak. Pada dilanjutkan penanaman. Lanjut. Lanjut. Tanam ke? Sagruk. Agro. Ngaran grupnya naon? Namanya. CP Wikajaya. CP Wikajaya. Anu koperasi sana. Iya. Mohon. Iya, Ada koperasi sareng. mohon. Anu kadipaten teh saha aya di panaon ya? Usep. Oh, sia. Mohon, Anu mohon. pernah sapa Pak ini sana? Mohon. Oh. Lagu. Ayeuna maju kan ya? Bade. Pantrang mundur perporangan lagi. Nu abdi kitu digali dah. Hai kooperasinya mah halan yang jelas mah kita mah eksis dah. Eksis lah ya Pak. Harga mah turun naik ya Pak. Nah, nanti Abdi ya Pak atau kumahanya sudah kehabisan kata-kata Pak. Sudah sulit, sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Harus berbuat apa, harus bicara apa, menanggung beban yang begitu berat Pak gitu. Iya. Kan lamun cokolot mah kuat wae tanggung teh kuat. Beban beban Ya, ya. ini betul. Saya teh ieu lamun menanggung beban mah Pak ibarat geus peporongkolan wah gitu geus kuat geus sampai tertati-tati masih bertahan bercucuran berdarah-darah berkeringat Pak gitu. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa melewati badai ya Pak nya, cobaan yang begitu hebat, tantangan yang begitu berat Pak gitu. Soalnya ada kata-kata bijak Pak gitu Pak. Jadi istilahnya bukan kata-kata bijak, bahkan kemarin saya mendengar dari buyer harga porang kok segini murah Pak, kenapa? Jahe merah sekarang berapa? Jahe merah 4.000. 4.000. Dulu berapa? Ya sampai 30-40.000. 30-40. Sempat sampai ratusan juga. Ya sampai 100 pernah. 100. Kapol berapa Pak? Apa sama? Dulu ratusan. Pernah. Kencur 5.000 sekarang. Kalau itu kurang. Nah itu jadi emang di rempah yang lain juga emang mengalami harga penurunan harga apa gitu. Mungkin karena mau pemilu atau gimana ya Pak? Iya. Nah, orang poe ge dilanjut kumaha teh dilanjut karunya ke petani. Iya benar. Tapi saya tulus ya, tulus dari lubuk hati yang paling dalam, dari ketulusan hati, keikhlasan hati, dari jiwa yang suci lah ya. Bukan hati yang suci, jiwa. Bingung Pak, soalnya kan saya itu cuma spesialis matahari. Nah, saya ini beralih ke open, berancang-ancang. Rencana open. Open mau rakit open, tapi harga lumayan Pak. Lebih mahal. Ada buat nendang bola, nggak ada buat lari Pak. Ada buat lari, nggak ada buat tendang bola. Tapi rencana mah mau. Ada buat beli open, nggak ada buat beli basah. Bingung. Nah, sedangkan matahari ini kan rentan jamur. Apalagi kalau kita ngechip itu di bulan 4, bulan 5, awal-awal kemarau, tapi jamur itu rentan. Hei, kopi datang. Loh, kopi dulu. Buat di musim hujan aja ya. Ya. Ini ya. Boleh juga. Gula aren aja mah. Kopi coba dicetak. Ya, dulu Pak. Bayar. Baik mah cihaneut lah tulung aya teh manis. Henteh aya. Teh manis lah. Henteh am. Itu Eta kan di anak aya. jadi sambil berharap informasi sebatas informasi benar atau tidaknya kami belum mengetahui secara detail Pak ya, secara rinci. Tapi mudah-mudahan ini kabar baik Pak. Betul. Karena tahun depan pabrik bertambah banyak. Banyak betul. Terus yang lolos di ACC menambah. Betul. Informasi yang saya terima itu pabrik yang sudah lolos di ACC sekitar 13. 13 pabrik, berarti sudah bisa ekspor. Iya. Sudah punya buyer. Nah, kalau misalkan di Indonesia berdiri aja 100 pabrik, Pak, berarti yang lolos di ACC 100 pabrik, mudah-mudahan
jutaan ton pun petani Bakal terserah. bisa terserah Pak, sujud syukur gitu. Dan Permintaan makin banyak, harga pasti normal. itu Pak. Dan Hukum sejarah ekonomi. mencatat Pak, di tahun 2022 ini sejarah mencatat, dunia mencatat, Indonesia menjadi negara pertama Hujan. pengekspor porang dan pengekspor porang terbesar, dan yang mengikuti aturan Cina Pak, legislasi. Registernya dari Cina. Iya, wah, persyaratan registrasi. Iya, iya. Jadi kita yang mengikuti registrasi, sehingga adanya GAP, adanya GACC. Iya, iya. Mungkin Myanmar juga sama ikut legislasi GAP, GACC, tapi masih acak-acakan. Iya, iya. Hanya Indonesia yang udah mulai teratur dan tertata dengan baik. Itu Baru Pak. Indonesia. Baru Indonesia. Istilahnya ada bagian pengepul, petani yang udah legislasi. Berarti kesimpulannya bakal prospek lah. Perspek insya Allah Pak. Insya Allah dengan izin Allah perspek. Dan satu lagi, kita mendapatkan kabar baik, kebutuhan tepung porang atau glukomanan porang untuk pasar lokal atau untuk kebutuhan domestik itu ada Pak. Itu jadi untuk glukomanan tidak hanya diekspor, Iya. kita pun kedepannya butuh glukomanan. Iya, iya, iya. 200 juta jiwa penduduk Indonesia dan mungkin ratusan ribu pabrik yang berdiri tekstil itu Iya. membutuhkan glukomanan porang. Mungkin sekitar 100 sampai 200 ribu butuh glukomanan Luar katanya. biasa. Tapi kami juga belum mendapatkan Heeh. informasi yang secara rinci. Iya. Itu sebatas info dari Jadi wawancara Mereka. seperti itu ya. iya gitu Pak. Jadi ada kabar bahwa glukomanan porang itu dibutuhkan di pasar kita juga di dalam negeri. Bukan untuk luar negeri saja. Nah, nanti kan ada istilahnya berasnya Pak, Beras porang. beras porang dan bahan-bahan ini lain sebagainya, Tepung, gitu. ya, Tepung gitu lain sebagainya ini, Berarti kalau pabrik tepung di Indonesia udah ada. ya banyak Pak. Udah banyak ya. Ya mungkin ini mah mungkin ya pabrik-pabrik yang berdiri di Indonesia juga katakanlah seperti mungkin Ambiko, APK. Tapi ini nggak Mana, menerima, iya kan kebutuhan Indo pun diimpornya kan dari Jepang. Iya. Kalau di Indonesia ada, kenapa nggak dari Indonesia? Itu Pak. Jadi ini wacana mungkin Pak ya, saya tidak mau mendahului atau asbun lah Pak, asal bunyi. Ini mah kita mendapat beberapa informasi, terus kita serap, kita catat bahwa Iya, iya. glukomanan porang atau tepung porang itu nanti kedepannya dibutuhkan Iya. pasar domestik Pak. Karena ini baru awal permulaan. Baru awal. Tapi udah segenting ini ya. Nah, Mungkin ini kan masalah harga mungkin ada monopoli dulu mungkin ya. tidak menutup kemungkinan mungkin iya, atau mungkin juga alami Pak, karena sekarang dunia kondisinya, situasi dunia sedang tidak kondusif, tidak bersahabat. Banyak negara-negara bangkrut. Mungkin orang juga sudah menjadi produk omsetnya di pasar dunia mungkin menurun dikarenakan banyak faktor, banyak perang, COVID-19 yang belum selesai. Terus keuangan setiap negara juga mengalami kemerosotan. Mungkin gitu, bisa jadi. Nah, kalau selama ini kita kan sudah sering berasumsi, wah, registrasi GACC mungkin itu kita kan sebagai orang bodoh, orang awam kan berpikirnya liar, mungkin itu akal-akalan atau ada mafia atau gimana. Tapi informasi justru pemerintah membantu Pak. Jadi pemerintah itu membantu keberlangsungan supaya porang tetap laku dan bisa diekspor gitu. Tapi apapun yang terjadi tidak terlepas dari itu Kang Deddy, dinikmati aja. Disyukuri, yang penting kita sehat. Kita ada montok jadi syukuri. Nah, Kang Deddy dulu gondrong ya? Gondrong. Nah, sekarang udah udah pendek. Iya, iya. Saya sekarang kurus, Pak. Awalnya Iya gemuk, sampai 70 kilo lebih. ya, Sekarang hampir cuma 67, 66. terserap kan mikiran porang. Mikiran orang Pak gitu. Jadi Segala dijualan. jual ini Pak. Jadi kita tuh Tapi melihat kan pernah berjaya Pak Agus. berjaya. Pernah ya. Berjaya kita itu kita
saya emang Tenguweukeunnya kan tidak lamun cik bahasa Sunda namanya ente ngaleuleuit rezeki. Iya, iya. 2019, 2020, 2021 itu bisa dikatakan masa puncak-puncaknya Pak. Iya. Masa puncaknya harga tertinggi. Berarti sekarang itu harga paling rendah. Paling rendah Pak. Sejarah mengatakan selama saya mengenal porang harga chip sampai 18.000. Kita jual produksi di bawah 2.000, 3.000 Iya. ya. Baru kali ini Pak. Itu Tahun udah alami. 2022, iya. Nah, kayak kembali lagi ke tahun 2017 ketika saya menjadi gerilyawan Pak. Iya. Atau menjadi gerilyawan yang mencari porang liar ke hutan belantara Pak. Pemborang. Nah, Berarti kenal Pak Dedi udah berapa tahun? 2019 ya. Ya. 2019 Iya, Pak Dedi. udah lama. Dulu kan ini sama Pak Anto. Nah justru ini sama Pak Dede ini kita kemarin hangat-hangatnya sering kirim itu waktu Kuncuk. kuncup. Oh, iya. Kalau dengan koperasi Pak Usep udah pernah ke sini? Ada ke sini Pernah, Pak sama Usep juga. Maman yang Sadu itu Sadu. Heeh. Maman Sadu gitu. Jadi justru gini Pak, kami juga ya sedih ada Pak. Kadang jiwa dan raga ini ada di rumah Pak, tapi pikiran itu melayang ke seluruh Indonesia Pak. Iya, iya. Survei emang seluruh pusing Pak. Petani di Lampung, petani di Jawa Tengah, Jawa Timur, di NTT pusing Pak. Berarti dengan perusahaan Pak Idi dengan Betul. mereka udah pernah kerjasama? Kalau sama Pak ini saya belum pernah. Belum, ya. Kalau sama Pak ini, ya kita paling kebanyakan lari ke eksportir. Wah gitu. Ya kalau chip emang kemarin kan sempat kirim lah ke ya